Wa min ayatihi, dan dari sebagian ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum, bahwa dia telah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan. Litaskunu, li ini supaya. Li kalau ketemu kata kerja, li artinya supaya. Kalau li ketemu kata benda, li artinya bagi. Taskuni kata kerja. Litaskunu, supaya kalian merasa tentram, ilaiha, kepadanya. Waja'ala, dan dia telah menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan warahmatan, rasa kasih dan rasa sayang. Inna, sesungguhnya, fidzalika, di dalam yang demikian itu, la ayatin, sungguh tanda-tanda, liqaumin yatafakkaruna, bagi kaum yang memikir-mikirkan. Kalau berbunyi mereka berpikir, berbunyi yakiluna. Tapi kalau mereka memikir-mikirkan, berbunyi yatafakkaruna. Kan kita mulai dari awal ayat, berbunyi wa min ayatihi. Kita buka tampilan berikutnya. Lafadz wa min ayatihi, kalau arti perkata dan dari sebagian ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Surat Ar-Rum 21 ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah ditampilkan secara berurutan dari nomor 20 sampai nomor 25. Jadi makanya kalau kita nemu kata-kata wa min ayati, wa min ayatihi, itu dimulai dari 20 sampai dengan 25. Wa min ayati, wa min ayati. Jadi menjelaskan, merincikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dari itu ayatnya ada kata-kata wa min ayatihi, wa min ayatihi. Jadi secara tematik keseluruhan suratnya atau koleksi ayatnya dimulai dari ayat 20 sampai 25. Ini satu tema. 20, 25 satu tema sebetulnya. Cuma kita di Indonesia atau kita terbiasa mengambil dalil untuk acara pernikahan diambil ayat 21 saja. Padahal ayat 21 itu adalah satu rangkaian penuh dengan ayat 20 sampai 25. Ya, ini berurutan ayatnya. Satu tema ini. Cuma kita ngambilnya cuma satu saja ya. Nah, sekarang kita ungkap kenapa kita orang Indonesia ketika mencari ayat tentang masalah pernikahan kok milih yang ini. Padahal ayat 21 itu harusnya dirangkaikan pemahamannya tematiknya dari ayat 20 sampai 25. Kan kita ungkap kenapa kok diambil ayat 21 saja tentang masalah pernikahan. Kita buka tampilan berikutnya. Wamin, dan dari sebagian ayati, tulisan ayati karena saya kutip dari Quran Madinah. Tulisan ayati ini sebelah kanan, a hamzanya panjang pakai alif. Ya, ya-nya panjang pakai fathah berdiri kecil. Ayati, fathah berdiri kecil. Pakai fathah berdiri kecil. Ayati. Ayatihi. Sama baca panjang ayati, ya-nya panjang karena pakai fathah berdiri kecil. Kalau di dalam bahasa Arab, ya-nya panjang pakai alif. Ayatihi. Kalau dalam Quran, ya-nya panjang pakai fathah berdiri kecil. Ayatihi. Sama bacanya ya-nya panjang. Ayatihi sebelah kanan versi Quran, kalau ayati sebelah kiri versi bahasa Arab. Ingat bahwa memang Quran berbahasa Arab. Itu kan hurufnya huruf Arab. Tapi susunan kalimatnya atau gaya bahasanya atau ciri khas penulisannya beda dengan bahasa Arab pada umumnya. Contohnya kata ayatihi dalam bahasa Arab, tulisan ayatihi ya-nya pakai alif. Ternyata oleh Allah tidak pakai alif. Kenapa tidak pakai alif? Lafaz ayatihi tertulis tidak memakai huruf alif. Dalam kajian ulumul Quran, alif itu dinamakan huruf pemisah, huruf pembatas. Huruf pemisah atau huruf pembatas. Nah, karena nggak ada alifnya, maka bermaksud bahwa ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak ada batasannya, tidak ada putus-putusnya, alias tidak terbatas. Ya, kalau kita manusia bisa berkuasa, oh bisa, tidak ada batasannya. Misalnya
Batasan berkuasa, jabatannya 5 tahun, selesai. 10 tahun, selesai. Nggak boleh lagi. Oh, berarti tanda-tanda kuasanya manusia dalam segala hal itu terbatas. Misalnya apa? Kita bisa berkuasa kuat kalau sehat. Kalau sakit, nggak bisa berkuasa lagi. Oh, berarti kuasa kita ada batasannya. Sedangkan Allah kuasanya tidak ada batasannya. Makanya kata-kata ayat yaknya nggak pakai alif sebagai syarat bahwa tanda-tanda kuasa Allah tidak ada huruf pemisah, tidak ada huruf pemutus, tidak ada huruf pembelah ataupun pemutus tentang kekuasaan Allah tersebut. Kita buka berikutnya. Karena lafaz ayati nggak ada alifnya yaknya, berarti tidak terputus. Maksudnya apa? Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu saling bersinergi, saling berkaitan satu sama lain dan kesinambungan tanpa akhir. Ya, ini kata ayati nggak pakai alif termasuk tanda-tanda kuasa Allah itu saling bersinergi, saling berhubungan. Ibaratnya kasarnya dalam suatu penciptaan hewan itu saling berrotasi dalam satu lingkaran ekosistem. Ya. Misalnya tikus takut sama kucing, ya. Kucing takut sama anjing, anjing takut sama yang punya anjing. Itu contohnya ya, saling berrotasi, saling berkaitan. Ya. Lanjutannya, kata berikutnya. Sekarang an khalaqalakum. Dalam ayat ini, tulisan an khalaqa, an ini tidak asli. Ini singkatan. An khalaqa aslinya anna khalaqa. Nah, mengenai kaidah ataupun ruang lingkup ilmu yang membahas kapan hurufnya disingkat, kapan hurufnya lengkap, itu kajian ulumul Quran. Tingkatan ilmu alat paket 10, ya paket 10. Kalau paket 1 sampai 9 itu masih nahwu dan sorok. Sedang paket 10 ke atas sudah tingkatan sastra, balago namanya. Ya, yang merasa hadir di sini kelas tematik, ingat bahwa di kelas tematik itu pesertanya campur jadi satu. Campur jadi segala kelas, segala tingkatan. Memang sengaja dikumpulkan seminggu sekali supaya kita ngumpul bareng dalam kelas tematik dari berbagai tingkatan ilmu alat paketnya. Yang merasa ikut paket 10, kalau tahu ini tentang masalah ini. Kenapa disingkat, kenapa nggak disingkat? An khalaqa, an. Jadi an ini aslinya anna. Makanya dalam terjemahan di Indonesia bahasa tafsir diartikan bahwasannya sesungguhnya, tidak diartikan untuk. Karena kalau berbunyi an saja, an artinya untuk, an artinya sekiranya, an artinya bahwa, an artinya agar supaya. Tapi kalau anna sesungguhnya, bahwasannya. Nah, an di sini singkatan dari anna. Jadi kependekan dari anna. Nah, kenapa kok disingkat oleh Allah? Kok nggak langsung saja anna kholako? Kenapa bunyi an kholako? Jawabannya adalah ilmu alat tingkatan paket 4. Nah, di tingkatan paket 4 mengenal namanya huruf taukid, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Nah, kaidah dalam Al-Qur'an, lafaz huruf inna dan anna itu harus ketemu isim, harus ketemu kata benda sebelah kirinya. Lah, kalau pengen inna dan anna dipertemukan dengan kata kerja atau fiil, maka inna dan anna harus disingkat menjadi an. An khalaqa. Jadi an di sini kependekan atau singkatan dari anna. Jadi anna. Ya, ini kalau dari segi pertemuannya loh ya. Tapi kalau dikaji lebih detail lagi, antara an dengan khalaqa ada kata tersembunyi. Oh, maaf ya, sebelum an ada kata tersembunyi sebelum an. Kita buka. Kalau tinjauan ilmu sastra ada kata tersembunyi sebelum an. Kalau tinjauan ilmu tingkat paket 4, ini an ini disingkat anna, disingkat an gara-gara ketemu fiil, ketemu kata kerja, memang harus disingkat. Tapi kenapa disingkatnya itu ada kata tersembunyi sebelum an-nya.
Apa kata sembunyi? Berbunyi i'lamu. I'lamu wa min ayatihi wa manusia, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaannya. I'lamu, ketahuilah, alias harap untuk diketahui. Anna, sesungguhnya, kolako, dia telah menciptakan. Ya. Jadi ada kata tersembunyi sebelum an berbunyi i'lamu, anna, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya bahwasannya dia telah menciptakan. Ini tinjauan ilmu balagonya, ilmu sastranya, mengungkap ada kata tersembunyi Allah sembunyikan di situ. Yakni an khalaqalakum min anfusikum, bahwasanya dia telah menciptakan lakum bagi kalian, yakni makhluk manusia, min anfusikum, dari jenis seperti kalian. Yakni apa? Azwajan, pasangan-pasangan. Sama di sini ternyata tulisan azwajan, wawunya panjang pakai alif berdiri. Tidak kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab wawunya panjang pakai alif, huruf alif. Kalau Al-Quran azwajan, wawunya panjang bukan pakai huruf alif tapi harokat. Harokat fathah berdiri kecil sebelah kirinya. Sama artinya azwajan, pasangan-pasangan. Oleh Allah di surat An-Nur 21 ini, Ar-Rum 21 ini, azwajan wawunya tidak pakai alif, tidak pakai huruf pembatas, tidak pakai huruf pemisah. Ya, alif itu sifatnya huruf pemisah. Alif itu sifatnya huruf pembatas. Ya. Kenapa oleh Allah dihilangkan alifnya? Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Lafaz azwajan tertulis tidak memakai alif. Alif itu mempunyai sifat huruf pemisah atau huruf pembatas. Azwajan, pasangan-pasangan. Karena nggak ada alifnya, maka pengertian pasangan-pasangan bagaimana? Kita buka catatan berikutnya. Bermaksud bahwa berpasangannya antar jenis laki-laki dan perempuan itu tidak terputus. Maksudnya apa enggak putus? Jika di dunia berkeluarganya suami istri seiman, suami istri seiman sampai mati, maka nanti di akhirat berkesinambungan, berkelanjutan di akhirat dipertemukan lagi oleh Allah, nanti tanpa terpisahkan, tiada akhirnya. Yakni dipertemukan kembali ke oleh Allah segenap keluarganya karena sama-sama seimannya antara suami istri dan anaknya, maka ketemu lagi di surga, ngumpul lagi, ngumpul bareng lagi. Di dunia ngumpul seiman, di surga keluarganya ketemu lagi, anak istrinya, ketemu lagi suami anaknya, ngumpul bareng karena seiman. Itu hikmahnya, alifnya dihilangkan. Mana bukti ayatnya bahwa keluarga di dunia kalau seiman bisa ngumpul lagi? Ada di suatu surat. Saya tampilkan pada tampilan berikutnya. Saya mengutip surat Ar-Ra'd 23. Ar-Ra'd 23. Jannatu adnin. Jannatu adnin. Surga Aden. Aden boleh, Aden boleh. Secara bahasa, adnin artinya yang tergali atau yang berpondasi. Ini secara bahasa loh ya. Jannatu adnin, surga yang berpondasi, gitu arti aslinya. Yadkhulunaha, mereka memasuki ke dalamnya. Siapa saja? Waman solaka, dan orang-orang yang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, wazwajim, dan pasangan-pasangan mereka, wadurriyatim, dan keturunan-keturunan mereka, ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu. Nenek moyangnya, nenek kita udah meninggal. Kalau meninggalnya beriman, kita ketemu lagi dengan beliau. Kakek kita, buyut-buyut kita yang sudah meninggal duluan. Kalau mereka meninggalnya beriman, ngumpul lagi dengan kita. Dan kita kalau sekarang meninggal, kita meninggal di beriman. Anak-anak kita yang kita tinggalkan juga beriman meninggalnya. Ketemu lagi di surga, dikumpulin oleh Allah, dikumpulin lagi. Min abaihim, wazwajim, wadurriyati, dikumpulin lagi. Nah, sambil malaikat ucapkan selamat datang. Salamun alaikum bima sobartum. Wanima uqbadar. Yadkhulun alaihim min kulli babin. Sambil ucapan malaikat itu. Ngumpul lagi. Keluarga di dunia sama-sama seiman. Ngumpul lagi.
Sampai dengan di akhirat. Nah, ini dari pengertiannya yuk minuna atau berimannya itu. Berikutnya, sekarang kita bahas litas kunu ilaiha. Tulisan litas kunu kalau berkata li supaya tas kunu kalian merasa tentram ilaiha kepadanya. Ternyata ayatnya tidak tertulis litanalu sakinatan alaiha. Litanalu artinya supaya kalian memperoleh. Li itu supaya, tanalu kalian memperoleh sakinatan ketentraman ilaiha kepadanya. Ternyata oleh Allah di ayat 21 ini enggak ada kata-kata sakinatan. Ya, enggak ada lafadznya loh. Tapi orang Indonesia itu mengatakan sakinah wadarahmah. Akan kita kaji sini. Kenapa oleh Allah lafadz sakinatan enggak ditulis? Tapi kenapa orang Indonesia kok mengatakan sakinatan? Nah, kita ungkap di sini menariknya. Ya, Allah dalam firman-Nya pakai fiil taskunu, tidak pakai isim sakinatan. Allah dalam firman-Nya pakai kata kerja taskunu, tidak pakai kata benda sakinatan. Nah, ya. Mari kita ungkap sini misterinya di sini. Kenapa Allah atau apa hikmahnya Allah berfirman-Nya pakai kata kerja? Litaskunu ilaiha. Enggak berbunyi litanalu sakinatan ilaiha. Sama arti bebasnya sama. Supaya kalian memperoleh ketentraman kepadanya. Yang atas supaya kalian merasa tentram kepadanya. Kan kita ungkap apa hikmahnya kok pakai kata kerja litas kuno, kok enggak pakai kata benda sakinatan. Padahal biasanya kita mengucapkannya pakai sakinatan, mawadatan, warohmatan. Berikutnya kita ungkap. Sakinatan dengan taskunu beda. Ya, beda. Sakinatan kata benda dinamakan isim. Taskunu kata kerja dinamakan fiil. Ingat kaidahnya, yang merasa belajar ilmu alat tingkatan paket 2 yang tentang mengenal isim fiil huruf, yakni isim ablagu minal fi'li. Masih ingat kaidahnya paling mendasar? Al ismu ablagu minal fi'li. Kata benda lebih unggul daripada kata kerja. Nah, di sini Allah dalam firman-Nya enggak pakai kata benda, pakai kata kerja. Kenapa? Kalau pakai kata benda berbunyi sakinatan, bermaksud kepastiannya. Karena lebih unggul. Kepastian tentramnya kalau berumah tangga dengan pasangannya. Ya, kalau sakinatan bermaksud kepastian tentramnya. Kalau berumah tangga dengan pasangannya. Berhubung tidak pakai sakinatan, tapi pakai kata kerja. Apa kata kerja? Perbuatan. Harus berbuat menenteramkan. Ya. Harus berbuat menenteramkan. Kalau pakai kata kerja. Ya, maksudnya ketika si A menikah dengan si B, kalau berbunyi sakinatan, wah pasti tentramnya. Padahal dari berbagai kenyataan hidup, tidak semua rumah tangga itu tentram, nggak semuanya. Nah, kalau Allah dalam firman-Nya pakai sakinatan, berarti pasti tentram. Ada kepastian, pasti tentram. Kalau pakai isim, berhubung pakai fiil, maka tidak semua rumah tangga itu tentram. Catat ya, tidak semua rumah tangga tentram, nggak semuanya tentram. Jangan tingkatan kita, tingkatan para nabi, rumah tangganya tidak tentram. Contohnya, Nabi Nuh, istrinya kafir, selalu memusuhi suaminya, istrinya itu, nggak tentram. Ya, Nabi Lut, istrinya kafir, rumah tangga nggak tentram. Ya, jadi tingkatan para nabi saja itu pasangannya bermusuhan dengan pasangan yang lainnya. Suami musuhan sama istrinya, Nuh musuhan sama istrinya, Nabi Lut musuhan sama istrinya, tidak tentram. Ya, ini hikmah ini para nabi saja tidak menjamin tentram rumah tangga. Lanjutannya. Lah kalau pakai kata kerja taskunu, apa taskunu? Kata kerja, apa kata kerja? Perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan usaha untuk memperoleh rasa tentram bersama pasangannya. Berarti ketika si A menikah dengan si B, masing-masing pihak harus berusaha bagaimana supaya pasangannya itu tentram. Atau suami berusaha mencari ketentraman kepada pasangannya. Ini kalau mudzakkar dan mu'annas loh ya, ini mu'annas. Atau sebaliknya,
Istri mencari ketentraman hanya kepada suaminya. Ini namanya pakai fiil kata kerja litaskunu. Nah ini. Kenapa pakai kata kerja? Supaya kita berbuat aktif. Supaya berbuat aktif. Berbuat aktif untuk menjalin hubungan supaya menjadi tentram. Kenapa pakai fiil kata kerja taskunu? Kenapa nggak pakai kata benda sakinatan? Alias kalau pakai fiil kata kerja bermaksud belum pasti tentram. Jika tidak ada usaha aktif bersama pasangannya untuk meraih ketentraman. Nah, sedangkan usahanya berwujud mawaddatan warohmatan. Nih ya. Jadi kedua belah pihak harus usaha. Apa taskunu? Perbuatan. Perbuatan usaha untuk untuk melahirkan, wujudkan melahirkan, untuk melahirkan, membuahkan rasa mawadatan warohmatan. Harus usaha. Litaskunu harus usaha karena kata kerja. Nah, dari mana taunya bahwa sakinatan itu adalah buah hasil dari usaha perpaduan antara mawadatan warohmatan? Dari mana taunya? Nah, ini kita ungkap bahasa menarik ini ya, kalau cara detail bahasa. Kan kita mendalam nanti. Supaya kalau ada acara kondangan, ucapan kepada mempelai, atau jangan keliru lagi ya. Jangan salah kaprah lagi. Litaskunu ilaiha. Ayatnya litaskunu, tidak berbunyi sakinatan. Litaskunu pakai fiil. Jadi kalau kalian, ini kan taskunu kalian ya. Litaskunu supaya kalian berusaha untuk mencari ketentraman kepadanya. Nah, kalau kalian berusaha supaya tentram, maka hasil usahanya itu ya, jadi berbuah dikarenakan adanya mawaddatan warohmatan. Dari mana taunya bahwa sakinatan itu hasil buah dari hubungan mawaddatan warohmatan? Kita buka tampilan berikutnya. Kata kuncinya ada kata ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmatan. Apa ja'ala? Menjadikan. Apa khalaqa? Menciptakan. Apakah beda? Beda. Bedanya apa? Kalau khalaqa perbuatan Allah yang mutlak, yang masuk kategori sifat wajibnya Allah. Allah itu punya sifat wajib, punya sifat sunnah. Apa sunnah? Punya sifat kebiasaan. Dan punya sifat wajib. Apa wajib? Sifat yang tidak bisa ditiru oleh makhluknya. Kalau sifat sunnatullah, kebiasaan Allah, bisa ditiru. Contoh misalnya, Allah punya sifat ghafurun, maha pengampun. Manusia bisa niru Allah. Jadi apa? Meneladani Allah. Suka ngampuni orang. Allah punya sifat al-adlu jala jalalu, maha adil. Manusia bisa niru Allah. Ketika memutuskan hukum, adil kepada samanya. Itu namanya sifat-sifat Allah yang bisa diteladani, dikerjakan oleh manusia, oleh hambanya. Karena hambanya kalau nyari figur, boleh figur kepada Tuhannya langsung, boleh. Boleh. Nah, tapi kalau khalaqa, manusia nggak bisa menciptakan. Hanya Allah sajalah menciptakan. Tapi kalau menjadikan, bisa. Misalnya, dia orangnya buruk, saya jadikan baik, bisa. Dia orangnya itu pendiam, saya jadikan ceria, bisa. Dengan terapi begini, bisa. Berarti kata kerja ja'ala itu kata kerja yang bisa ditiru atau diperbuat oleh manusia. Sedangkan khalaqa tidak bisa ditiru manusia. Makanya mawaddatan warohmatan, Allah kata kerja ja'ala bainakum, nggak berbunyi wa khalaqa bainakum. Ya, nggak berbunyi wa khalaqa bainakum. Tapi berbunyi ja'ala bainakum. Apa ja'ala? Allah itu menjadikan mawaddah warohmah lewat perbuatan sesama suami istri itu. Ya, lewat alat pasangannya itu. Ya, ja'ala. Khalaqa menciptakan bermaksud dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala sudah ada tapi dirubah-rubah. Berikutnya. Kalau pakai khalaqa, apa sih khalaqa itu? Bermaksud perbuatan Allah yang bermuatan sifat wajibnya Allah yang 20 itu. Yani kuasanya tanpa campur tangan manusia. Alias nggak bisa ditiru oleh manusia.
Karena sifat tersebut tidak Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Ya, manusia nggak bisa menciptakan sesuatu. Buktinya apa? Nabi Isa alaihissalam di ayatnya tertulis dikit-dikit kata-kata bismillahi, bismillahi. Nabi Isa dia bisa membuat burung dari tanah, terus bisa hidup. Bismillahi. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit dengan ucapan bismillahi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang sudah mati dengan ucapan bismillahi. Oh, berarti kesaktian Isa hakikatnya bukan hebatnya Isa, tapi karena Allah mengizinkan. Apa? Karena sifatnya Allah membangunkan orang mati. Itu Allah yang berkuasa. Tapi Isa diberi izin untuk mampu membangunkan orang mati. Berarti ACC tetap Allah yang berkuasa. Sedangkan kolako tidak Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Lah kalau ja'ala, apa ja'ala maksudnya? Ja'ala adalah perbuatan Allah yang bermuatan sifat sunnahnya. Apa sunnah? Kebiasaan. yakni hukum sebab akibat yang Allah berlakukan di alam semesta. Sedangkan sifat tersebut sudah tanamkan dalam fitrah manusia. Jadi dalam apa sih fitrah itu? Cetakan awal manusia diciptakan sudah di format Allah, punya rasa mawaddah warahmah. Sudah punya rasa ini. Sudah ditanamkan. Ya, Allah jadikan di antara kalian sudah ada rasa itu dalam diri kalian. Apa sih fitrah? Fitrah adalah cetakan awal, naluri yang tertanam dalam hati kecil. Ini ilustrasi ya. Ini sering saya tampilkan dalam kajian tematik ini. Hati kita ibaratnya ruangan. Nah, ruangan kuning disebut kulubun. Apa sih kolbun? Tempat yang berbolak-balik, berubah-ubah perasaannya. Ibarat strum listrik, positif, negatif. Apa isinya hati manusia? Ada 3. Keimanan, kemunafikan, kekafiran. Apa keimanan? Ya nih, isinya kebaikan. Apa kekafiran? Keburukan. Apa kemunafikan? Pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura buruk. Jadi hati kita itu isinya 3. Perasaan kebaikan, perasaan keburukan, dan perasaan pura-pura baik, pura-pura buruk. Nah, itu namanya ruangnya kulubun. Nah, di dalam kulubun ada namanya afidatun. Apa artinya? Hati juga. Hati juga afidatun. Afidatun artinya yang tertanam, yang nancep. Ya, afidatun, yang tertanam, yang nancep. Nah, ruang orang bilang hati kecil ya, ruang hati. Apa isinya? 1 rasa. Fitrotun. Kalau kulubun 3 rasa. Apa sih fitro itu? Ini cetakan awal. Ibarat handphone itu settingan pabrik. Sebelum kemasukan berbagai aplikasi dari tokonya beli baru, itu fitrah. Fitrah. Nah, berikutnya. Jadi rasa mawaddah warahmah sudah Allah tanamkan dalam fitrah kita di dalam ini. Di hati kecil ini. Maksudnya apa? Hakikatnya seburuk-buruknya orang masih ada rasa baiknya. Cuma kan tertanam dalam sekali. Gak bisa muncul karena orangnya kena pengaruh areal kulubunnya banyak kufrunnya. Makanya tidak menonjol dari hati kecilnya itu. Tuh. Jadi seburuk-buruknya orang, hati kecilnya itu pasti bertentangan dengan sifat buruknya itu. Nah, sehingga jika manusianya meneladani, mempraktekkan sifat ketuhanan, berwujud Allah jadikan tadi itu berakibat baik, alias buah hasil dari amal buatan manusia tersebut. Misalnya, Allah punya sifat al-wadudu jalla jalalu. Apa al-wadud? Maha pengasih. Lalu sifat al-wadud, Allah yang artinya sifat rasa kasih, Allah tanamkan dalam fitrah manusia berwujud mawaddatan. Jadi mawaddatan adalah suatu rasa yang Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Rasa itu Allah kasih dari sifat Allah al-wadudu jalla jalaluhu. Ya kayak kita itu misalnya, saya suka maafin orang, saya dianggap pemaaf. Saya suka ngampuni orang, saya disebut pengampun. Oh, berarti Allah itu memberikan sifat pengampunnya kepada saya untuk saya praktekkan, suka ngampuni orang.
Oh, berarti saya itu dipuji-puji orang. Hakikatnya adalah ibarat baju. Allah ngasih saya baju, baju pengampunan, baju pemaafan, baju sifat al-afu jalla jalalu, baju sifat al-ghafuru jalla jalalu. Agar saya ketika dipuji orang harus sadar bahwa segala pujian alhamdulillahi. Segala orang muji saya hakikatnya muji sifat Allah yang ada di diri saya. Ya. Saya suka nolong, hakikatnya Allah yang nolong, cuma lewat tangan saya. Nah, karena Allah nggak bisa dilihat makhluknya, maka orang muji-muji saya. Oh, Pak Yanuar suka penolong ya. Pak Yanuar penolong, Pak Yanuar pemaaf. Padahal enggak. Allah lah yang memaafkan Anda lewat lisan saya. Nah ini. Jadi Allah itu hanya meminjamkan sifatnya ditempelkan dalam diri saya. Maka saya jadi dipuji orang. Makanya ketika kita dipuji orang, enggak boleh rasa sombongnya muncul. Enggak boleh rasa ujubnya muncul. Kenapa? Hakikatnya semua sifat kebaikan diri kita adalah tempelan dari Allah, pinjaman dari Allah yang Allah tanamkan dalam fitrah kita. Lanjutannya, maka diharapkan manusia bersedia mengamalkan sifat mawaddatan tersebut terhadap pasangannya. Misalnya Allah punya sifat Ar-Rahimu Jalla Jalalu. Apa Ar-Rahimu? Maha penyayang. Maka sifat rasa sayangnya itu Allah tanamkan dalam fitrah manusia berwujud rahmatan. Maka diharapkan manusia bersedia mengamalkan sifat tersebut terhadap pasangannya. Jadi secara kasarnya rasa sayang yang kita miliki, rasa kasih kita miliki adalah itu perasaan fitrah. Perasaan paling mendasar manusia, fitrah. Rasa sayang dan rasa kasih harus dipraktekkan terhadap pasangannya. Makanya ja'ala titik-titik mawaddatan warahmatan. Karena Allah pakai kata kerja ja'ala, maka bermaksud bahwa manusia rasa kasih mawaddatan dan rasa sayang rahmatan itu diadakan secara horizontal. Harus diperbuat pasangannya itu sesamanya, harus dikondisikan sendiri oleh manusia alias dipraktekkan berbuat mawaddatan warahmatan terhadap pasangannya. Nah, kalau manusia bersedia secara horizontal mempraktekkan rasa fitrahnya itu terhadap pasangannya, maka hasilnya Allah mengadakan rasa tentram secara vertikal. Ya, karena pakai ja'ala itu horizontal. Apa ja'ala? Perbuatan Allah yang harus dipraktekkan horizontal kepada samanya. Allah punya sifat al-wadudu jalla jalalu, berwujud mawadatan. Allah punya sifat ar-rahimu jalla jalalu, berwujud rahmatan. Wahai manusia, wahai pasangan suami istri yang sudah menikah misalnya, kalian sudah punya dua rasa ini, tolong dipraktekkan ya. Karena Allah pengen ngasih mawadatan kepada pasangan kalian lewat perbuatan kalian. Nah, kalau kalian bersedia mawadatan ditambah rahmatan alias mempraktekkan dua-duanya ini, maka hasilnya ibarat matematika 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau 1 itu ditambahkan dengan 2, maka pasti muncul angka 3. Nah, kalau 1 itu diam, angka 2 diam, nggak ada kata-kata tambah, sama-sama diam, nggak akan lahir angka 3. Ya, nggak akan lahir angka 3. Ini matematika, ini mawaddatan. Wah, apa wah huruf atau dan, namanya dan berarti tambah. Mawaddah wa rahmah. Ya, rasa kasih ditambah rasa sayang. Kalau bersedia ditambahkan dua-duanya ini, maka Allah berbuat vertikal. Ngasih rasa tentram secara vertikal. Kalau horizontal dilaksanakan. Apa vertikalnya? Sakinatan. Ibarat matematika, mawaddatan ditambah rahmatan sama dengan sakinatan. Apa sakinatan? Hasilnya Allah adakan rasa tentram secara vertikal. Yani Allah turunkan ketentraman kepada manusia sebagai pemberian akibat baik dari perbuatan kasih dan sayang terhadap sesama pasangannya. Ini ya. Jadi sakinat itu masih di langit, masih gantung di langit, akan turun ke bumi kalau kedua belah pihak mengamalkan fitrahnya. Rasa kasih, rasa sayang itu fitrah, perasaan bawaan manusiawi harus dipraktekkan
supaya turun dari langit sakinah. Jadi rasa tentram adalah suatu rasa sakinah loh ya, yang Allah ciptakan. Ini masih disimpan oleh Allah di dalam khazanah perbendaharaan gaib di langit sana, yang diturunkan kepada bumi apabila ada asbabun nuzul. Ya, jadi sakinatan nggak akan turun kalau nggak ada sebabnya. Itu kesimpulan kasarnya. Butuh asbabun nuzul. Ya, nah kapan turunnya sakinatan di rumah tangga? Kalau kedua belah pihak membuat suatu sebab sebagai akibat turunnya sakinatan. Apa berbuat sebab? Sama-sama berbuat mawaddatan warohmatan, maka turunlah sakinatan. Kenapa? Ada sebab turunnya sakinatan. Ada asbabun nuzul turunnya sakinatan. Alias peristiwa amalan rasa kasih dan rasa sayang dalam rumah tangga menjadi penyebab turunnya rasa ketentraman dari langit yang Allah berikan kepada keluarga tersebut. Jadi rasa mawadah warohmah itu perasaan horizontal yang bisa diciptakan bersama di bumi. Tapi perasaan sakinatan itu turunnya dari langit, nggak akan turun kalau nggak ada sebabnya. Kalau kita nggak membuat sebab, maka nggak akan ada akibat. Maka berdasarkan pengertian bahasa, ucapan kita berbunyi, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Adalah hakikatnya kurang tepat. Bukan salah loh ya, kurang tepat. Kenapa? Lihat di layar. Ketika kita ngomong ucapan keluarga yang sakinah kan koma, nggak pakai wa kan ya? Sakinah, koma, mawaddah, warohmah. Jadi koma dulu, sakinah, koma, mawaddah, warohmah. Nah, ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kesannya kata sakinah itu posisinya sama-sama datar horizontal dengan mawaddah, warohmah. Karena tertulis ucapan bareng. Semoga juga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi seakan-akan ketiga rasa ini sejajar, derajatnya sama, terucapkan urut. Sakinah, mawaddah, warohmah. Tentram, kasih, sayang. Ini hakikatnya kurang tepat. Kenapa? Karena seakan-akan sakinah itu nggak dari langit, tapi dari horizontal sesamanya. Ya, sesamanya. Ini. Nggak dari langit, maksudnya bukan pemberian dari Allah. Maksudnya sudah di bumi, nggak di langit, sudah ada di bumi, sudah fitrahnya gitu. Ini seakan-akan sakinah, mawaddah, warohmah. Malah disingkat lagi sekarang samawa ya. Ya namanya sekarang sudah singkatan ya, samawa. Dua penuh singkatan sekarang. Ya Rabbal Alamin, YRA ya. Makanya bingung ini gimana doanya YRA. Lanjutannya, hakikatnya apa? Sakinatan itu sama dengan mawaddatan ditambah rahmatan. Padahal sakinah itu derajatnya tinggi. Tinggi vertikal turun dari Allah, dari langit. Ibarat pesawat, turunnya sakinatan butuh landasan. Kalau ada landasan, pesawat bisa landing. Nah, kalau nggak ada landasannya, pesawat nggak bisa landing. Sama, sakinah itu masih di langit. Masih di langit, makanya maaf ya, ketika rumah tangga itu apa ibaratnya maaf ya bermasalah ribut, Allah cabut sakinatannya ke langit lagi. Ketika rumah tangganya rukun, Allah turunkan sakinatannya. Gitu. Jadi Allah berkuasa mencabut, menurunkan sakinatan. Ya, jadi barang siapa mawaddatan saja, nggak ada rahmatan, sakinatan nggak turun. Terus baliknya, barang siapa rahmatan saja, nggak ada mawaddatannya, sakinatan nggak turun. Harus dua-duanya. Ibarat matematika, 3 sama dengan 2 tambah 1. Sakinatan ibarat pesawat nggak akan turun kalau nggak ada landasannya. Ya. Kalau gitu gimana Ustadz ucapannya? Kalau tadi dikatakan kurang tepat, sakinah, mawaddah, orang kurang tepat. Nanti jawabannya nanti. Mungkin kita bertanya-tanya, dari mana tahunya bahwa rasa tentram itu bersifat vertikal? Dari mana tahunya? Jawabannya banyak di berbagai surat. Misalnya surat At-Taubah ayat 2640, surat Al-Fatah 1426. Kesemuanya pakai kata anzala. Apa anzala? Menurunkan. Kalau mawaddatan warahmatan nggak pakai kata anzala. Cari berbagai surat nggak akan nemu kata-kata anzala,
yang bermaksud mawaddatan warahmatan. Tapi kalau sakinatan pakai anzala. Silakan dibuktikan. Yakni rasa tentram adalah suatu rasa yang diciptakan Allah yang masih disimpan dalam perbenaran gaib di langit sana. Akan turunkan ke bumi apabila ada asbabun nuzul. Jadi Allah itu nurunkan sakinah pada rumah tangga kita itu harus butuh landasan. Harus ada sebab. Yakni apa? Diturunkan ke bumi bila ada asbabun nuzul. Apa? Peristiwa amalan rasa kasih dan sayang dalam satu rumah tangga jadi penyebab turunnya rasa ketentraman dari langit kepada keluarga tersebut. Kesimpulannya adalah yang pertama, ayat 21 Ar-Rum, maaf ya, ini kita agak lama ini, agak malam ini. Yang pertama adalah ayat ini sebenarnya tidak bertemakan tentang pernikahan. Tidak ini. Tapi bertemakan tentang salasakan wa min ayatihi. Salah satu tanda kuasa Allah dalam menciptakan rasa tentram alias mengadakannya dan tidak ada menjadi ada. Serta kekuasaan Allah dalam menjadikan rasa kasih sayang alias dari tidak bisa menjadi bisa. Nih, hakikatnya ayat 21 Ar-Rum tidak masalah pernikahan, tidak masalah rumah tangga, tidak sebetulnya, tidak. Itu sekedar ayat tentang Allah mengenalkan tanda-tanda kuasanya. Allah berkuasa mencabut, menurunkan ketentraman dalam rumah tangga. Allah berkuasa. Nah, kalau Allah menurunkan ketentraman, harus ada sebabnya. Jadi apa? Mawaddatan warahmatan. Kalau enggak ada mawaddah warahmah, enggak akan turun sakinatan. Ini yang pertama ya. Ini adalah tidak bertemakan pernikahan sebetulnya. Enggak ada kata-kata tentang pernikahan. Enggak ada kata-kata berumah tangga, enggak ada di situ. Hanya kata-kata pasangan. Dan yang pertama kesimpulan. Kesimpulan kedua sekarang. Tanda kekuasaan Allah di ayat ini merupakan bukti sunatullah, yakni hukum sebagai akibat yang Allah berlakukan dalam hal berpasangannya manusia. Sebagaimana ini kan surat Ar-Rum ya, ingat ya, turunnya surat Ar-Rum membahas tentang bangsa Romawi. Ya, mari kita renungkan sebentar. Lah kalau ayat Ar-Rum 21 dianggap sebagai tema rumah tangga, apa hubungannya? Ya, coba dipahami. Apa hubungannya Allah masukkan surat rumah tangga dalam surat Ar-Rum? Apa hubungannya? Ya, coba direnungkan. Surat Ar-Rum tentang bangsa Romawi bahasnya. Apa hubungannya kok dimasukkan ke rumah tangga? Enggak ada hubungannya. Makanya hakikatnya bukan masalah rumah tangga sebetulnya. Tapi sekedar memberikan kekuasaan. Jadi apa? Hukum sunnatullah sebab akibat. Barang siapa manusia membuat sebab, maka ada akibat. Apa sebabnya? Berbuat mawaddah warahmah. Nah, barang siapa membuat sebab, akan turun sakinatan sebagai akibat adanya mawaddah warahmah. Itu contohnya misalnya. Sebagaimana surat Ar-Rum dalam tema seluruhnya, yakni dalam hal sebab kemenangan bangsa Romawi dan akibat kekalahan bangsa Romawi. Gulibatir Rum, betul kan ayatnya kan? Gulibatir Rum, akan dikalahkan bangsa Romawi itu. Kesimpulan ketiga, ketika tahun 614 Masehi, bangsa Romawi yang beragama kitab suci Injil, penyembah Allah yang ajarannya bermuatan mawaddatan warahmatan, itu dikalahkan oleh bangsa Persia yang penyembah api, tentunya tidak mengenal ajaran mawaddatan warahmatan. Maka berita kekalahan bangsa Romawi tersebut ketika nyampe di telinga Rasul di Mekah itu tidak menenteramkan, nggak jadi sakinah, nggak menenteramkan perasaan kaum muslimin di Mekah. Jadi sebab-sebab turunnya surat Ar-Rum di bumi karena mengisahkan tentang kekalahan bangsa Romawi yang penduduknya alim soleh, yang masih taat kepada ajaran Isa yang asli, dan mereka mengamalkan mawaddah warahmatan, ternyata dikalahkan oleh bangsa yang tidak menyembah Allah, penyembah api. Oh, berarti mawaddah warahmatan musnah, dimusnahkan oleh musuhnya, oleh bangsa Persia itu. Ketika tahun 622 Masehi, bangsa Persia balik dibalas, dikalahkan bangsa Romawi.
Maka berita kemenangan bangsa Romawi alias secara filosofi kemenangan ajaran mawaddatan warahmatan itu menenteramkan perasaan kaum muslimin di Mekah. Senang mereka, alhamdulillah Romawi menang, Persia kalah. Berarti ajaran mawaddah warahmah menang. Ajaran yang bertentangan dengan fitrah kalah. Apa mana filosofinya? Persia penyembah api. Api mengalahkan Romawi. Romawi mawaddah warahmatan. Maka tidak ada sakinah bagi muslimin di Mekah. Jika api yakni nafsu mengalahkan fitrah rasa kasih sayang, maka nggak akan lahir sakinah rasa ketenteraman. Ini hikmah filosofinya. Ya, jika rumah tangga diberi nafsu, nafsu marah, nafsu nggak sabaran, nafsu emosi, itu api, itu Persia. Mari kita jadi Romawi. Mari kita jadi mawaddah warahmatan. Ya, kalau nafsu menguasai rumah tangga, maka sakinah nggak akan lahir. Berarti Persia mengalahkan Romawi. Ya, nafsu mengalahkan fitrah. Kita tuh punya fitrah dalam diri kita itu. Mari dipraktekkan fitrahnya itu supaya api nafsu kalah, Persia kalah. Ini filosofi dari sakinah mawaddah warahmah. Berarti ucapannya gimana? Romawi mawaddah warahmah mengalahkan Persia api, maka ada sakinah bagi kaum muslim Mekah. Ya, jika fitrah rasa kasih sayang mengalahkan api atau nafsu, maka dalam rumah tangga akan lahir sakinah, rasa ketentraman. Jadi, gimana ucapannya kalau gitu? Kalau dikatakan samawa itu salah, bukan salah, kurang tepat. Lihat di layar. Sakinah mawaddah warahmah. Harusnya seperti ini harusnya. Yang ini ya. Sakinah sama dengan mawaddah. Maksudnya gini ucapannya. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah. Titik sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena keluarga sakinah itu di dalam sakinah ada dua ini dipraktekkan. Ya, ada dua ini. Jadi kalau ucapan singkat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, selesai, berhenti. Atau kalau ingin agak panjang seperti ini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, berlandaskan mawaddah warahmah. Berlandaskan mawaddah warahmah. Kenapa? Landasannya harus ada mawaddah. Oh, ada landasannya. Seperti pesawat, butuh landing, butuh landasan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Itu sudah cukup, nggak apa-apa. Karena dalam sakinah itu ada mawaddah warahmah. Atau agak panjang, kayak ini sama dengan ini. Semoga juga yang sakinah berlandaskan mawaddah warahmah. Intinya adalah ketika ucapan intonasi penyampaiannya itu jangan seakan-akan disamakan. Harus dibedakan. Sakinah berhenti sejenak. Mawaddah warahmah. Kalau nggak berhenti, kesannya itu nyambung. Kesannya jadi satu. Makanya koma adalah ibaratnya sama dengan ini. Ya, karena sakinah nggak akan turun kalau nggak ada landasannya mawaddatan warahmah. Ini sekedar pemahaman singkat dari segi bahasa tentang Ar-Rum 21. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang pengen bertanya langsung. Silakan kalau bertanya mikrofonnya diklik. Mikrofonnya diklik. Siapa duluan? Itu diakhiri. Saya ceritanya masalah keluarga. Sambil saya baca ini chatting-chattingnya. Yang pertama, sahabat dulu ya. Kalau yang berkeluarga lebih dari sekali, maka di akhirat bersama keluarga yang mana? Nah, ini namanya dari Bu Sri Muslika ya. Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi nih ya. Ustadz, kalau yang berkeluarga di dunia itu lebih dari sekali, maka di akhirat bersama keluarga yang mana? Nah, ini namanya pertanyaan tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena yang bertanya di lantai 10 apartemen ya. Nah, soal seperti ini pernah ditanyakan, ya, pernah tanyakan oleh Khadijah kepada Rasul Muhammad. Siapa namanya? Ya, Itu pernah seperti itu, pernah seperti itu. Mau dianterin. Bentar ya, saya buka dulu catatannya sebentar. Yang jalan. Jadi
dalam hadis Rasul hanya mengungkap secara umum. Kata Rasul bahwa seseorang itu akan dipertemukan dengan yang dia cintai gitu. Itu secara umumnya. Seseorang di akhirat akan dipertemukan dengan yang dia cintai. Dipertemukan. Entah yang dicintai berupa unsur pasangannya, atau unsur keluarga anak kepada orang tua, atau unsur sahabat si A dengan si B, siapa yang dia cintai selama itu sama-sama imannya akan dipertemukan kembali. Nah, mengenai tadi pasangan dunia itu kalau berkali-kali berpanda itu saya masih minim referensinya. Silakan tanya pada Ustadz yang ahli hadis, misal beliau lebih lengkap lagi hadisnya. Kalau saya merasa pahami bahwa nanti suami istri itu bertemunya di akhirat itu dengan pasangan yang terakhir, pasangan yang terakhir, pasangan yang akhir ya, pasangan yang akhir. Ini yang pernah saya kutip. Tapi lengkapnya, lebih tepatnya, silakan tanya pada Ustadz yang ahli hadis ya. Saya kan ahli masalah bahasa saja ya. Lebih agar kita jawaban memuaskan, tanya pada ahlinya saja mengenai dalilnya atau hadisnya tentang nanti di akhirat ketemu istri yang mana maksudnya gitu. Atau ketemu suami yang mana misalnya. Ini lebih tepatnya tanya kepada ahlinya saja. Kalau saya jawab, khawatir jawaban saya itu kurang memuaskan, lebih baik tanya pada ahlinya tentang masalah referensinya itu. Ada lagi yang lainnya, silakan. Terakhir. Ada tak lagi Ustadz, kalau gitu, kalau Arum 21 ini enggak tema masalah pernikahan atau rumah tangga, kalau gitu di ayat mana tentang masalah ini rumah tangga itu? Banyak ayatnya, banyak. Cuma kan kebiasaan para qori memilih yang itu ya biasanya. Enggak apa-apa. Kalau bermaksud mensiarkan bahwa tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah berkuasa menurunkan sakinatan, berkuasa mencabut sakinatan dari rumah tangga kita itu. Allah berkuasa mencabut dan menurunkan. Kalau mawadatan nggak ada, kalau rahmatan nggak ada, intinya pesawat nggak akan turun kalau nggak ada landasan. Itu saran filosofinya. Nah, ini sekedar gambaran singkat tentang pemahaman Arum 21 secara tinjauan bahasanya. Terakhir ya, saya baca singkat. Ustadz, ketika mendoakan pengantin itu malah sekarang lebih ngeter lagi, bukan samawa, tapi lagi samaroba. Samaroba, sakinah, mawadah, warohmah, ditambahi wal barokah. Ya silakan, enggak apa-apa tambah-tambahi selama bermaksud ke sana. Ya, silakan merangkai kata-kata, yang penting paham maksudnya ya. Silakan. Secara hakikatnya doa itu bebas kok. Doa bahasa Indonesia, doa hanya perkata saja, pakai isim semoga ya. Semoga sakinah wa warahmah, kan isim saja, nggak ada fiilnya. Silakan. Selama bermaksudnya ke sana, enggak apa-apa. Ibarat kita itu ngetik ya, salah ngetik ya. Kita selama kita tahu maksud tulisannya, kan kita kan memaklumi ya sudah. Mungkin maksudnya gitu, misalnya ya, nulis kata-kata misalnya nulis 10 keliru, P-nya keliru R, seluruh, ya sudah nggak apa-apa. Namanya jari kan pencet handphone kadang-kadang keliru hurufnya. Selama kita paham maksudnya ucapan itu, nggak apa-apa. Bukan suatu kesalahan. Ya. Selama maksudnya paham saja. Tapi tadi saya kasih secara bahasa bahwa Arum 21 hakikatnya nggak ada kata sakinatan. Adanya litas kuno. Oh berarti kesimpulan singkatnya adalah apa taskun itu? Mari suami istri berusaha berbuat ketentraman. Bagaimana cara berusahanya itu? Mari secara horizontal berbuat dua ini, mawaddatan warahmatan, supaya ada hasilnya berupa sakinatan turun dari langit. Itu dulu ya, maaf singkat dari ini saya nggak bisa maksimal memberikan kajiannya lama. Nanti tanya jawabnya bisa berlanjut di grupnya masing-masing. Sabar nunggu kiriman filenya dari saya, file PDF-nya dan juga file rekamannya. Dan juga mereka yang kemarin ikut lomba, sabar nunggu ya, panitianya masih ngirim secara berurutan ini. Sumatera dulu dikirimi,
kalimat baru nanti Pulau Jawa terakhir ya. Maaf ini. Didahulukan luar Jawa dulu kirimi hadiahnya. Sumatera dulu, kemudian Kalimantan, Sulawesi, baru Pulau Jawa terakhir. Sabar nunggu ya. Dari panitia seperti pesannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, see you.